Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh wa la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'd. Puja dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala serta salawat dan salam kita haturkan kehadiran junjungan Nabi kita yang tercinta, Nabi yang mulia, Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga serta para sahabat-sahabat beliau. Yang saya hormati Kepala Dinas Lingkungan Hidup Ibu Mirianti Dumbela, Ketua Badan Tazkir, Pengurus Badan Tazkir Camat Girian, Sekretaris, Bapak-bapak, ibu-ibu, para pegawai di jajaran pemerintah Kota Bitung yang saya hormati. Materi kita hari ini masih berhubungan dengan materi 2 minggu yang lalu, yaitu fikih ibadah dan fikih muamalah. 2 minggu yang lalu saya sudah menjelaskan secara umum apa itu fikih ibadah. Sekarang saya menjelaskan pengertian dan contoh yang dimaksud dengan fikih muamalah. Kata singkatnya, fikih ibadah itu hablum minallah. Fikih muamalah hablum minan nas. Artinya kita belajar hukum-hukum ibadah itu untuk mengenal dan dekat kepada Allah melalui aturan-aturan yang Allah tetapkan, melalui Quran dan sunnah Rasulnya. Fikih muamalah itu berkaitan dengan interaksi sosial antara satu muslim dengan muslim lainnya, antara satu muslim dengan yang non-muslim. Ini ada aturan mainnya. Mengapa ini perlu kita pelajari? Karena realita yang kita dapati di mana-mana, seakan-akan kita ini hampir sama dan menyamakan aturan agama itu dengan aturan yang dibuat oleh pemerintah. Saya kasih contoh. Sebelum saya beri contoh, saya jelaskan dulu apa tujuan daripada aturan-aturan agama yang harus dan wajib dipahami oleh umat Islam. Kemudian pengertian ini dikumpulkan dalam satu kalimat atau satu kata yang disebut syariah. Fikih ibadah, fikih muamalah itu dikumpulkan jadi satu, namanya syariat. Syariat menurut bahasa itu artinya mauridul ma au al-minhajul wadih. Apa artinya? Sumber air. Jadi kalau ada air, ada sumbernya, syariah dalam bahasa Arab. Kemudian al-minhajul wadih. Bahasa Arab juga mengetahui kata asy-syariah artinya aturan-aturan yang jelas. Ini dari segi bahasa. Syariah artinya adalah aturan-aturan yang jelas atau sumber air. Sedangkan menurut istilah atau etimologi itu terminologi itu dikatakan bahwa asy-syariah hiya al-ahkam al-majmu'ul ahkam wal qawanin allati sannahallahu ta'ala li'ibadi. Artinya syariat itu adalah sekumpulan hukum-hukum dan aturan-aturan yang ditetapkan Allah bagi setiap hambanya. Berarti ini hukum Allah yang punya. Kalau syariat, berarti Allah yang. Kita di Indonesia, khususnya sebagai seorang muslim, kita hidup dengan 2 hukum. Ingat dan catat, sebagai seorang muslim
yang tinggal di Indonesia, kita hidup dengan dua aturan atau dua hukum. Yang pertama, secara kenegaraan atau kewarganegaraan, kita ikuti aturan negara. Sebagai pribadi muslim, suka atau tidak, kita harus hidup dengan aturan Allah. Itu syariat namanya. Bisa dipahami ini? Baik. Mari kita masuk pada pokok. Apakah yang dimaksud dengan fikih muamalah? Al-fiqh dalam bahasa Arab itu artinya paham, mengerti. Ya, makanya orang yang faham, yang mengerti disebut al-faqih. Orang yang faham, mengerti. Kemudian fiqhul muamalah artinya aturan-aturan yang berkaitan dengan interaksi sosial, baik dalam bidang sosial, bidang hukum, bidang ekonomi, bidang politik, itu diatur oleh Islam. Tapi sebagai seorang muslim. Nah, di antara fikih ibadah, fikih muamalah itu, contohnya fiqhul munakahah, aturan yang berkaitan dengan kawin mawin. Saya tanya sama Bapak Ibu sekalian, ada berapa bentuk-bentuk pernikahan dalam Islam? Ada yang tahu? Itu yang kita paham, itu nikah. Cuman satu yang dibolehkan. Tapi di dalam Islam ada beberapa pernikahan yang dibolehkan, sekalipun kelihatannya merugikan. Ada namanya nikah misyar. Ada namanya nikah yang terlarang, nikah muhallil. Ya. Ada namanya nikah mut'ah. Ada namanya nikah siri. Ya. Dan masih banyak lagi bentuk-bentuk nikah. Saya kasih contoh perbedaan antara nikah siri dan nikah misyar. Nikah misyar yaitu nikah ada wali, ada mahar, ada ijab kabul, dan ada saksi. Tapi tercatat dan boleh dicatat dan boleh tidak di kantor urusan agama. Dengan catatan, wanita yang dinikahi tidak berhak untuk diberi fasilitas tempat tinggal dan tidak berhak untuk dinafkahi secara rutin. Nikah misyar ini nikah yang dibolehkan. Ibu-ibu jangan dulu marah karena belum dijelaskan. Bisa dipaham? Yang bagaimana nikah misyar? Contoh, seorang laki-laki bepergian di tempat tertentu. Oke. Ada beberapa orang gadis yang rela mau untuk menjadi status istri. Dengan catatan dia tidak menuntut tempat tinggal dan tidak menuntut nafkah. Saya kasih contoh, di kota-kota besar sering terjadi, jangan lu ketawa ibu. Saya kasih contoh, seorang wanita eksekutif. Seorang wanita eksekutif yang statusnya janda. Tapi dia masih normal. Ingin mendapatkan kepuasan biologis. Dan dia ingin punya status atau punya suami secara hukum. Dia dapat berhubungan intim dengan laki-laki yang sah. Maka nikah misyar jadi pilihan. Bisa dipaham? Pulang ke rumah, jangan kasih tahu sama bapak itu. Bahaya. Itulah cara Islam memberikan solusi terhadap pemuasan kebutuhan biologis seorang manusia. Nikah siri berbeda lagi. Oke. Nikah siri yaitu nikah yang dirahasiakan dan tidak boleh dicatat di kantor urusan agama. Ini kalau berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74, Undang-Undang Kepegawaian,
tentang pernikahan lebih dari satu, Undang-Undang nomor 1 tahun 74 itu coba dibaca. Ini nikah siri jadi pilihan karena terkait dengan Undang-Undang perkawinan kepegawaian. Bisa dipahami nih, Bu? Itu perbedaan nikah misal. Dan dua jenis nikah ini sah dan dibolehkan oleh agama. Kecuali satu, nikah mut'ah, nikah kontrak. Nah, kawin kontrak begini. Seorang laki-laki pergi merantau, meninggalkan istri begitu lama, sehingga dia tidak tahu kapan akan kembali, karena niat mencari nafkah. Karena dalam waktu yang panjang, daripada dia berzina atau berbuat yang Allah haramkan, maka di satu tempat ada seorang ayah yang membolehkan atau mengizinkan laki-laki itu menikahi anak putrinya dengan ketentuan ada masa waktu. Sudah begini saja, daripada kau terjebak, kau kawini anak saya, ya, kau kawini anak perempuan saya. Berapa lama kau kira-kira di sini? 2 tahun. Oke, akad nikahnya, ijab kabulnya disebutkan tanggal berapa menikah dan tanggal berapa expire. Dengan catatan tidak ada hubungan nasab dengan ayahnya kalau ada anak dari perkawinan mut'ah, dan tidak punya hak waris mewarisi bila ada anak dengan perkawinan mut'ah. Dulu di zaman dahulu itu dibolehkan, tapi setelah berlalu kemudian diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya dipahami? Itu ada lagi namanya disebut dengan nikah tukar menukar. Ya, apa Bu? Apa namanya? Nikah tukar menukar. Tahu tuh nikah tukar menukar? Nah, ini maka itu maknanya kenapa kita harus belajar di ta'lim, mesti belajar di majelis ta'lim supaya kita mengerti. Jangan cuma tahu itu nikah cuma satu. Sampai mati cuma satu terus. Padahal ada hal-hal yang bila terjadi dalam tempo-tempo tertentu, dengan situasi tertentu, ada solusi Islam tentang hal itu. Saya jelaskan ini, saya tanya sama ibu-ibu. Ibu-ibu tahu talak? Tahu talak? Apa itu talak? Seorang suami menceraikan istri. Boleh tidak wanita mentalak suaminya? Kenapa tidak boleh? Ibu, tolong dijawab. Tunggu, orang taruh kira dulu nih cookies. Suruh papanya lari ke sini, perhatian. Lampa apa ini, Pak? Iya. Kita tahu lah itulah lampa. Karena ini mesti fokus, ibu, ini hukum Islam yang kita akan amalkan dan kita akan bawa mati, bukan tula lampa. Masih ada lagi? Kalau masih ada lagi, kita mau tunggu. Kenapa kenapa istri tidak boleh mentalak suaminya? Kenapa, Ibu? Karena hak talak hanya Allah berikan kepada laki-laki. Kalau begitu Ustaz, orang korban-korban terus kalau begitu. Seenaknya ketika dia suka, dia pegang, ketika dia tidak suka, dia talak. Begitu. Ibu, ada pembanding Allah berikan. Wanita atau istri tidak diberi hak talak oleh Allah, tapi wanita atau istri diberi hak khulu. Apa itu khulu? Khulu dalam bahasa Arab artinya melepas baju. Ya, si istri yang terzalimi bisa datang kepada kantor pengadilan agama mengadukan tentang kezaliman itu, dan hakim akan memutuskan jatuh hak khulu dengan catatan kasih pulang tu mahar yang pernah ibu-ibu terima. Baru hakim melihat alasan yang dibolehkan, baru terjadi perceraian. Sekalipun suami tidak mau ceraikan, maka hukum talak khulu jatuh.
suami istri dianggap bukan lagi suami istri. Bisa dipahami? Ini bentuk muamalah, bentuk aturan-aturan fikih muamalah antara sepasang suami istri. Kemudian, adakah muamalah-muamalah yang lain? Banyak. Bagaimana cara kita berinteraksi dengan non-muslim? Itu diatur lagi. Boleh tidak seorang muslim masuk ke gereja? Coba dijawab. Boleh tidak? Boleh. Dengan catatan cuma masuk. Bukan ikuti ritual ibadah. Bisa dipahami? Boleh tidak masjid dibongkar kemudian diganti dengan bangunan agama lain? Boleh tidak? Kita pasti sepakat tidak boleh. Sayyidina Umar pernah membongkar masjid kemudian dibangun gereja. Kenapa? Karena pada saat itu masjid sudah tidak ada lagi jamaahnya karena jamaahnya sudah banyak pindah sehingga masjid jadi bangunan kosong. Sedangkan umat yang lain sudah mulai banyak di sekitar itu. Mereka minta izin kepada Khalifah Umar bin Khattab, maka Umar membolehkan dibongkar dan diganti rumah ibadah yang lain. Ini aturan-aturan muamalah yang mesti dipahami dengan baik dan tepat. Baru kita berislam dan bermuamalah dengan baik. Bisa dipahami ini? Ini yang dimaksud dengan fikih muamalah. Ada pertanyaan? Cuma baca doa makan ini. Ada pertanyaan? Baik, kalau tidak ada, saya lanjutkan sedikit. Ada suatu kejadian. Seorang wanita hamil 4 bulan. Menurut dia kurang lebih 4 bulan atau lebih. Menurut dokter juga kurang lebih seperti itu. Kemudian anak itu lahir dalam keadaan mati. Timbul pertanyaan yang ditanyakan kepada saya. Ustadz, apakah anak ini yang keluar mau dimandikan, dikafani, disolati atau tidak? Apakah anak ini diakikah atau tidak? Nah, ini perlu tahu. Bagi wanita yang keguguran di bawah 4 bulan, maka bayi yang lahir cukup dibungkus dan dikuburkan tanpa diakikah. Saya paham. Tapi bayi yang lahir dalam keadaan mati 4 bulan ke atas berlaku hukum fardu kifayah seperti biasa. Dimandikan itu bayi, dikafani dan disolati, kemudian dikuburkan, kemudian sesudah itu diakikahkan. Kenapa begitu? Ada hadis sahih di mana Rasul mengatakan bayi dalam rahim pada usia 120 hari baru Allah tiupkan ruh ke dalamnya. Itu artinya bayi ini sudah hidup atau pernah hidup. Bisa dipaham? Nah, bayi yang lahir di bawah 4 bulan berarti tidak cukup 120 hari. Berarti bayi itu dianggap tidak pernah hidup dan tidak pernah ada. Maka hilanglah kewajiban fardu kifayah dan hilang hukum sunnah akikah. Bisa dipahami, Bu? Pertanyaan berikut. Ustadz, apa sih manfaat akikah? Kalau seandainya saya tidak akikah, itu anak yang lahir 4 bulan atau lebih, tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Tapi mari perhatikan bagaimana ulama menjelaskan hikmah di balik akikah. Dalam Al-Quran, Allah mengatakan, ruh yang Allah akan tiupkan ke dalam rahim seorang ibu, apa kata Allah dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 233.
Ya. Itu Allah mengatakan la tudaru walidatun biwaladiha wala mauludun lahu biwaladihi. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya, jangan pula seorang ayah susah karena anaknya. Ini larangan. Ingat, Allah tidak membolehkan seorang ibu menderita karena dibuat susah oleh anaknya. Oke, maupun ayah demikian. Ini pertama dulu paham. Yang kedua, Quran mengatakan apa yang menyebabkan sampai orang tua bisa susah. Di dunia mungkin dia tidak susah ayah ibunya, tapi di akhirat dia akan mengalami kesulitan. Itu salah satu hikmah larangan Allah terhadap orang tua perempuan dan laki-laki. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan apa? Wa nafsin wa masawwaha, demi jiwa dan demi penyempurnaan ciptaannya. Dalam Quran yang lain, ayat yang lain Allah berfirman apa? Jiwa yang telah kami tiupkan ke dalam rahim seorang ibu, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kami beri jiwa tadi itu dengan dua kemampuan. Dia mampu berbuat durhaka dan dia mampu berbuat taat. Nah, kedurhakaan dan ketaatan inilah yang harus ibu-ibu, bapak-bapak pahami sebagai orang Islam. Ada dua makhluk yang cuma punya satu kemampuan. Malaikat hanya mampu taat, tidak mampu berbuat durhaka, karena Allah tidak kasih kemampuan durhaka. Iblis dan syaitan Allah kasih kemampuan durhaka, tidak bisa berbuat taat. Malaikat dengan sifat ketaatannya, iblis dan syaitan dengan sifat durhakanya, mereka tidak bisa saling melanggar. Ini sudah ketetapan Allah. Oke, makanya sampai hari ini belum ada penceramah yang bilang so ada iblis yang bertobat. Belum ada penceramah bilang ada syaitan yang bertobat. Bisa dipahami? Nah, ketika sifat takwa dan durhaka ini ada pada setiap makhluk tadi itu, malaikat taat, iblis, syaitan durhaka, Allah bilang saya mau bikin limited edition the next generation. The human, manusia yang punya dua sifat sekaligus ini. Manusia ketika Allah ciptakan inni ja'ilun fil ardi khalifah, dia punya dua kemampuan. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Dia mampu berbuat durhaka, dia mampu pula menjadi taat. Bisa dipaham? Nah, apa kaitannya Ustaz dengan akikah? Nah, mari lihat. Kata Nabi, kullu gulamin rahinah bi'aqiqatihi hatta tuzbah anhu yawma sabi'i wa yuhlaq wa yusamma. Setiap anak yang lahir tergadai di hadapan Allah sampai ditebus dengan akikah, kemudian dicukur rambutnya si bayi dan kemudian diberi nama yang baik. Ibu, ketika Allah tiupkan ruh 120 hari, saat itu kata ulama, si bayi Allah hanya beri dia satu kemampuan. Kemampuan berbuat durhaka. Kemampuan taat Allah tahan. Karena masih dalam gadaian. Sampai ayah ibunya akikahkan, baru Allah lepaskan itu sifat takwa. May yahdillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Siapa yang Allah beri hidayah tidak ada yang bisa sesatkan, dan siapa yang Allah sesatkan tidak ada yang bisa memberi petunjuk. Itu makanya bayi yang diakikah akan berbeda ya, sikap dan caranya ketika tumbuh dengan bayi yang tidak diakikah. Bisa dipaham? Pertama. Yang kedua, bayi yang diakikah, kata Imam Ahmad bin Hanbal, bisa memberi syafaat kepada orang tuanya di hadapan Allah. Apa itu syafaat? Anaknya bisa membela orang tuanya ketika orang tuanya terjebak dalam dosa di hadapan Allah setelah ditimbang dan diukur amal saleh dan dosanya. Maka ketika datang keputusan bahwa orang tua dimasukkan Allah ke dalam api neraka jahanam, maka datanglah si bayi yang 4 bulan tadi yang diakikah. Dia datang kepada Allah, apa disebut dengan apa? Syafa' musyaffa'.
dia minta hak syafaat kepada Allah agar merahmati dan mengampuni ayah ibunya tadi. Bisa dipahami? Kedua. Yang ketiga, apakah anak yang diakikah ada hal-hal lain? Ada. Dicukur rambutnya ibu. Kalau dia lahir ada rambut, berarti rambutnya tumbuh bersama dengan darah yang ada dalam rahim. Ingat, kalau ada orang sakit, paling top dokter periksa darah. Ketahuan sakitnya apa. Karena dalam darah ada virus, ada bakteri yang bisa dilacak. Berarti rambut yang tumbuh dengan darah ada kemungkinan bisa membawa sesuatu yang Allah jadikan sebagai asbab lahirnya penyakit. Maka Rasulullah katakan kepada Siti Fatimah saat selesai mengakikah Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Apa katanya? Ya Fatimah, ahliki ra'sah. Wahai Fatimah, cukur rambutnya Hasan semua. Wa tasaddaqi bi zinati sya'rihi fiddah. Sesudah engkau cukur, timbang berapa gram rambut si bayi, dengan senilai itulah harga perak engkau sedekahkan. Bisa dipaham? Kemudian, pada hal apakah yang harus dilakukan pada saat awal kelahiran ibu? Yang pertama mesti diperhatikan adalah azankan di telinga kanan, iqamatkan di telinga kiri. Kenapa mesti azan ibu? Ya, jawabannya. Mari lihat hikmahnya. Kalau ada bayi lahir tidak menangis, dokter kasih menangis. Berarti kalau bayi lahir menangis normal. Yang saya tanya, kenapa mesti menangis setiap lahir? Ada bayi yang lahir kemudian sampai besar. Kenapa hukum wajib menangis bagi bayi yang lahir? Kenapa? Tidak tahu? Mari ibu. 9 bulan 10 hari normal. Masa kehamilan. Bisa kurang, bisa lebih. Ya. 9 bulan 10 hari, ibu-ibu ada kasih makan. Ibu-ibu ada kasih minum. Ibu-ibu ada kasih buek-buek. Ibu-ibu ada ganti pampers. Ibu-ibu tahu kapan dia tidur, kapan dia bangun. Tidak ada satupun manusia yang tahu bagaimana cara hidupnya si bayi. Dokter bilang, oh semua melalui plasenta. It's okay. Plasenta itu adalah bagian daripada proses pertumbuhan si janin yang melekat langsung di dinding rahim si ibu. Tapi itu adalah fasilitas yang Allah berikan kepada si bayi. Sehingga di dalam rahim, si bayi tidak perlu menangis untuk menunjukkan bahwa dia lapar. Selama dalam rahim, si bayi tidak perlu beritahu kepada ibunya kalau dia kencing atau dia haus. Tidak perlu. Dan ibu tidak repot 9 bulan 10 hari untuk mengurus si bayi. Karena semua difasilitasi oleh Allah. Itulah surga. Oke? Ketika dia lahir, dia menangis. Seakan-akan kata ulama, dia menangis, ya Allah, surgaku telah engkau ambil. Surgaku telah engkau ambil. Makanya dia menangis. Allah bilang, kau harus menangis wahai bayi. Dengan menangis, pertama, beritahu kepada yang ada. Bahwa kita lahir sehat. Satu. Yang kedua, dengan cara menangislah engkau beritahu kepada ayah ibumu bahwa kau haus, lapar, mengantuk. Artinya, sejak engkau keluar dari rahim ibu, saat itulah engkau harus berusaha untuk hidup. Saya paham? Bayi menangis, ya Allah, surgaku sudah hilang. Datang ajaran Islam. Azankan di telinga kanan dan iqamatkan di telinga kiri pada awal kelahiran untuk ingatkan kepada si bayi. Bila engkau inginkan dapatkan surga yang asli, pelihara ibadahmu. Jaga ajaran agamamu. Maka azan menunjukkan sehingga si bayi itu menjadi tenang. Itulah hikmah diazankan di kanan dan di kiri. Sesudah itu langkah kedua adalah mentahnik. Apa itu tahnik? Ambil kurma yang masak, dihaluskan di tangan, kemudian ditempelkan di langit-langit si bayi. Agar si bayi bisa memimis itu dengan rahangnya. Kenapa? Karena selama 9 bulan 10 hari
si bayi tidak pernah makan dengan mulutnya, otomatis rahangnya belum bisa bergerak. Maka ditahniklah, karena sahabat kalau ada anak dibawa kepada Nabi, Nabi kunyah itu kurma, Nabi gosok di mulut, di langit si bayi. Kenapa perlu dilatih dengan sifat tahnik dan itu sunnah Rasul? Karena 2, 3, 4 jam sesudah kelahiran ibu belum memproduksi ASI. Ibu belum memproduksi ASI. Nanti 2-3 jam sesudah kelahiran baru ibu memproduksi ASI. Saat ibu produksi ASI, ingat ibu, hanya sekali seumur hidup si bayi dia memperoleh ASI pertama yang kuning dan kental, karena ASI kedua dan ketiga sudah encer. Kenapa kuning dan kental? Kata para ahli kedokteran, air susu ibu yang pertama kali diproduksi dia banyak mengandung zat kolostrum, zat kekebalan tubuh. Karena pada waktu di rahim 9 bulan 10 hari si bayi terlindungi dengan air ketuban sehingga dia aman. Tapi ketika dia lahir si bayi tidak aman, maka Allah berikan imunisasi melalui ASI kepada si bayi. Bisa paham? Itu gunanya ditahnik supaya ketika otot rahang si bayi sudah mimis, 4 jam keluar ASI yang pertama yang agak kental, sulit keluar, si bayi bisa menyedotnya hingga habis. Haulaini kamilaini kata Quran, dan susui dia 2 tahun sempurna. Ini hikmah bayi yang lahir. Pertama diazankan, diikamatkan, kemudian ditahnik. Sesudah itu stop. Jangan lakukan apa-apa. Kalaupun harus lakukan, bawa kepada orang-orang alim, kepada orang-orang saleh agar anak itu didoakan. Nanti hari ke-7 baru berlaku hukum sunnah akikah. Hari ke-7. Ustadz, saya punya anak laki-laki yang lahir, tapi tua tidak mampu, kita lagi belum mampu. Mau beli 2 ekor laki-laki, kambing laki-laki 1 tahun. Sekarang paling murah 3,5 juta. Berarti kalau 2 ekor 7 juta. Kita gaji cuma 450. Tapi tua dapat pagi habis sore. Kira-kira boleh tidak? Cuma 1 ekor. Boleh. Kenapa begitu? Karena kata Nabi, kata sahabat, angka Rasulullah SAW anil Hasani wal Husaini kabshan. Sesungguhnya Rasulullah telah mengakikahkan Hasan dan Husain masing-masing 1 ekor kibas, 1 ekor domba. Jadi boleh kalau tidak mampu. Tidak mampu betul bukan mampu backing. Karena Allah tahu itu mampu betul dan itu nyanda. 1 ekor kambing laki-laki. Tapi kalaupun harga kambing laki-laki perempuan beda jauh, orang cuma mampu beli kambing perempuan, maka dibolehkan mengakikahkan anak laki-laki dengan 1 ekor kambing perempuan yang umur 1 tahun. Ada hadisnya. Rasulullah SAW mengatakan, la yadurrukum zukranan kun au inasan. Tidak mengapa bagi kalian yang tidak mampu untuk berkurban dengan kambing laki-laki 1 atau dengan kambing perempuan. Soal mampu dan tidak, jangan tanya sama ustadz. Tanya pada diri sendiri. Dan Allah yang tahu itu mampu. Tidak bisa dimanipulasi. Bisa dipahami? Yang terakhir, setelah 7 hari dicukur rambutnya. Oke, ditimbang. Kenapa harus ditimbang? Dan kenapa harus bersedekah dengan nilai perak seberat rambut si anak? Ingat ibu, seakan-akan orang tuanya berkata, ya Allah, sedangkan dia baru lahir, dia sudah bersedekah. Maka jadikan rezekinya seluas itu dengan niat sedekah. Sehingga si anak punya rezeki, ada berkahnya. 1. Berikut, yang kedua. Dengan bersedekah, si anak tadi itu, ada 2 cara bersedekah. Bersedekah dengan daging kambing yang dikurban, dan bersedekah dengan nilai perak seberat rambut. Kenapa dengan daging kambing? Apa kata Nabi? Ketika Nabi sudah memotong kibas, menyembelih, Nabi berkata kepada Siti Fatimah, ya Fatimah, qumi washhadi. Hai Fatimah, jangan duduk, berdiri engkau, saksikanlah akikah ini. Karena setiap
tetes darah yang menetes dari hewan akikah dan hewan kurban, sebanyak itulah nilai dosamu Allah gugurkan. Satu. Sebanyak itu pula bulu-bulu yang tumbuh di badannya binatang tadi, kambing tadi, sebanyak itu pula nilai pahala Allah lipat gandakan. Itu makanya Nabi bilang, cari yang paling gemuk, paling sehat, dan paling besar. Dan Nabi mengatakan, yaitu 2. Pertama, dia kalau anak laki-laki, kalau 2 ekor, mukafiatan, dia harus sebanding. Kalau 1 besar, sama besar yang kedua. Orang kan kadang-kadang juga ukur di doi. 1 goros, 1 alus. Makanya tuh anak terjeki begitulah dia, kadang dia goros, kadang dia alus. Sunnah itu jangan dianggap remeh, Ibu. Karena sunnah itulah yang mengantarkan sehingga si anak mengenal yang wajib. Bisa dipaham? Jadi intinya adalah cari kambing yang bukan kambing yang paling mahal, yang paling baik. Karena kadang-kadang kau nasib mujur, saudara ada piara kambing, dia bilang ambil karena bayar juga pokok. Berarti bukan standar mahal, standar terbaik. Terbaik ukurannya. Sehingga ketika orang cari kecil juga, sedikit juga itu darah menetes. Berarti sedikit orang pedosa ya Allah gugurkan. Cari yang kecil juga itu bulu-bulu yang tumbuh. Sedikit juga itu pahala orang dapat. Makanya Nabi bilang cari yang besar. Supaya nilai pembandingnya ada. Bisa dipaham Bapak Ibu sekalian? Ini hikmah di antara aturan-aturan syariat Allah. Baik dalam fikih ibadah maupun dalam fikih muamalah. Demikianlah barangkali materi kita hari ini. Pas jam 9:05. Saya mohon maaf bila ada yang belum paham. Dan kalau yang sudah paham, boleh laksanakan sesuai dengan apa yang Allah katakan dalam Quran dan Sunnah Rasulnya. Wallahul musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.